Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifaul Dewi Saputri, mahasiswi kelas 3B Prodi Sosiologi FISIP UIN Wali Songo Semarang. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Azizah selaku dosen pengampu mata kuliah statistik kelas Sosiologi 3B. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan tutorial olah data dengan metode regresi linier sederhana yang meliputi 4 tahapan, antara lain, yang pertama, uji asumsi normalitas, yang kedua, penyusunan model regresi, yang ketiga, uji signifikansi model, yang keempat, perhitungan R kuadrat atau R square. Nah, di sini ada data promosi dan data penjualan. Kita membutuhkan satu variabel X dan satu variabel Y. X sebagai promosi dan Y sebagai penjualan. Variabel X sebagai variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel Y yang dipengaruhi. Nah, di sini promosi mempengaruhi penjualan. Kemudian kita copy langsung menuju ke SPSS. Kita menginput di sheet data view. Di sini kita paste. Nah, di sini sudah terinput datanya. Lalu kita beri nama variabel di sheet variable view. Kita ubah namanya. Di sini data promosi, dan di sini data penjualan. Oke, kemudian karena tidak ada angka di belakang koma, maka kita nolkan saja. 0, 0. 0 di belakang koma. Langkah pertama untuk melakukan uji normalitas, kita perlu satu data lagi yang disebut dengan data residual. Apa itu data residual? Data residual merupakan selisih antara data asli dengan data prediksi. Nah, di sini bagian data view, kita langsung ke analyze, masuk ke regression, kemudian ke linear. Nah, muncul seperti ini. Promosi di sini adalah data independen. Kita masukkan, di mana independen merupakan variabel yang berdiri sendiri, tidak terpengaruh maupun dipengaruhi. Kemudian penjualan masuk ke dependent. Lalu klik shift, muncul linear regression shape, checklist bagian residuals and unstandardized. Lalu kita continue. Klik OK. Akan muncul seperti ini. Abaikan saja, kita minimize, kembali ke data editor. Nah, sekarang muncul residualnya. Data ini akan kita uji normalitasnya. Nah, mari kita menguji asumsi normalitas. Sebelumnya, saya akan menghapus di sheet output yang tadi ini. Hapus dulu. Nah, sudah bersih. Kemudian masuk ke
dalam data editor, bagian data view, kemudian klik analyze, pilih non-parametric test, masuk ke legacy dialogs, dan pilih sampel KS. Kemudian kita masukkan data baru yang residual tadi bernama unstandardized residual. Kita masukkan. Pastikan ini normal. Lalu kita lihat option. Ketika sudah benar, kita klik continue. Klik OK. Nah, di sini muncul sheet output bahwa nilai signifikansi 0,2. Nah, bagaimana sih cara mengujinya? Caranya bahwa data residual berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih dari alfa, di mana alfa atau toleransi error biasanya menggunakan 5% atau 0,5. Maka di sini nilai signifikansinya lebih dari alfa, di mana 0,2 lebih besar dari 0,05. Jadi, untuk variabel X dan Y, residualnya berdistribusi normal. Baik, bagian ini kita kosongkan saja, kita hapus. Lalu, bagian data residual, kita juga akan menghapusnya. Dihapus karena untuk memunculkan data penyusunan model regresi, uji signifikansi model, dan perhitungan R-square. Baik, mari kita lihat. Klik analyze, pilih regression, kemudian klik linear. Nah, di sini kita punya dua variabel, yaitu variabel penjualan di bagian dependen dan variabel promosi di bagian independen. Kita pastikan bahwa metode yang digunakan adalah enter. Setelah itu, masuk ke bagian statistik. Pastikan estimates terchecklist dan model fit juga terchecklist. Lalu kita klik continue. Pilih option. Di sini ada use probability of F, di mana 0,05 ini atau 5% ini merupakan alfa atau toleransi kesalahan. Lalu continue, klik OK. Nah, akan muncul output di bagian output viewer. Jadi, output yang akan kita gunakan untuk analisis yaitu model summary, yang digunakan adalah bagian R-square, di mana di sini tertera 0,839. Yang kedua yaitu tabel ANOVA. Yang kita gunakan adalah nilai signifikansi yaitu 0,000 atau 0. Lalu bagian yang ketiga yang akan kita gunakan yaitu tabel koefisien. Yang kita gunakan adalah nilai unstandardized
Paradise bagian B, yang meliputi ada konstan 111,523 dan promosi yaitu 3,891. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linier sederhana. Kita langsung saja melihat bagaimana analisisnya. Yang pertama, mengenai uji asumsi normalitas. Pengolahan data dengan menggunakan bantuan SPSS memperoleh hasil seperti berikut ini. Nah, dari data di atas menunjukkan bahwa residual data di atas berdistribusi normal karena nilai sigma lebih besar dari alfa. Artinya, nilai sigma 0,2 lebih besar dari alfa 0,5. Analisis yang kedua mengenai penyusunan model regresi. Pengolahan data dengan menggunakan bantuan SPSS memperoleh hasil seperti berikut ini, di mana tabel koefisiens pada output SPSS menunjukkan nilai signifikansi atau sig untuk konstan B0 sama dengan 111,523 dan promosi atau B1 sama dengan 3,891. Sehingga model regresinya adalah Y sama dengan B0 ditambah B1X, di mana Y sama dengan 111,523 ditambah 3,891X. Artinya, penjualan sama dengan 111,523 ditambah 3,891 promosi. Analisis yang ketiga yaitu uji signifikansi model. Pengolahan data dengan menggunakan bantuan SPSS memperoleh hasil seperti berikut ini, di mana tabel ANOVA pada output SPSS menunjukkan nilai signifikansi 0,000. Kriteria uji bahwa H0 ditolak jika nilai sig lebih kecil dari alfa. Kesimpulannya, H0 ditolak karena nilai sig lebih kecil dari alfa, yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Yang menyebabkan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X atau promosi terhadap variabel Y atau penjualan. Analisis yang keempat yaitu perhitungan R kuadrat atau R square. Pengolahan data dengan menggunakan bantuan SPSS memperoleh hasil seperti berikut ini, yang artinya bahwa faktor promosi mempengaruhi penjualan sebesar 83,9%, sedangkan 16,1% diperoleh dari 100% dikurangi 83,9%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Sekian dari video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.